Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda dapat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini masih di SMA 1 Negeri Bina Utara. Kita lagi ada maraton podcast di sini. Hari ini, saat ini temanya kita akan ngomongin tentang suatu hal yang sangat senang saya bicarakan, yaitu program literasi bersama Ibu Marlina ya. Iya. Ibu Marlina Esos dan bersama siswa-siswa di sini. Nah, hari ini mereka sedang melakukan apa nih siswa-siswa ini di sini? Mereka melakukan literasi baca, kemudian nanti apa yang mereka baca itu ditulis, Pak. Nah, ditulis itu biasa dikumpulkan. Nanti kita cek, kita kasih apakah itu benar dan sebagainya. Nanti setiap akhir semester semua dikumpulkan, kita lihat anak yang memang kadang kan ada yang tidak masuk sekolah, jadi terlihat setiap hari itu dari tanggal berapa sampai berapa, jadi ada yang judulnya apa, kemudian isi bacaan apa, itu mereka tulisnya. Berarti setiap hari siswa-siswa di sini melakukan proses membaca dan menulis. Iya. Ya. Dan selalu ada monitor dari gurunya. Iya. Misalnya siswa ini membaca buku A, jadi dia ditulis hari ini saya membaca buku A. Terus nanti ketika hasil dari membaca itu dituliskan kembali, atau yang dia tulis itu hasil yang dari dia baca, atau dia menulis apa saja? Hasil yang dia baca. Yang dia baca. Biasa juga nanti kalau itu kan ada guru piket, kadang guru piket sebelum dikumpulkan juga nanti akan ditanya, apa sih tadi yang kamu baca? Dia akan jelaskan. Nah, itu teknisnya gimana? Dia membaca setiap pagi atau setiap pulang sekolah atau gimana? Sebelum masa pandemi, kita karena memang itu setiap pagi 15 menit sebelum masuk kelas, kita perpustakaan dulu baca, memang harus baca. Berarti semua siswa Iya. Sebelum memulai pelajaran semua siswa berada di perpustakaan dulu. Iya. Setelah itu, nah menulisnya kapan? Ini Pak, 15 menit itu ketika dia sudah masuk berada di sini, dia ambil bukunya masing-masing apa yang mau dia baca, sambil dia baca dia tulis. Berarti sekaligus ya, dia membaca juga sekaligus menulis. Dari mana ide ada program seperti ini dari sekolah? Karena kemarin itu sebelum ini ada memang dari program pemerintah menggalakkan untuk literasi sekolah, literasi membaca. Jadi kita langsung gerakkan buat untuk siswa itu paling tidak satu hari itu harus membaca. Targetnya ada dari situ, membacanya harus berapa halaman gitu? Kalau untuk target tidak pakai halaman, tapi paling tidak satu hari itu dia harus baca satu buku. Oh, satu buku? Iya, maksudnya ada buku yang harus dia baca. Iya. Enggak harus sampai selesai. Enggak harus sampai selesai. Sampai selesai juga ada berat juga untuk siswanya. Ada program lain nggak? Misalnya program literasi yang dilakukan sekolah ini ke siswanya? Itu kemarin kita programnya literasi agama. Jadi setiap Sabtu anak-anak itu baik yang Islam, Kristen, Protestan, mereka dengan gurunya masing-masing buat literasi agama. Kalau Islam mungkin cara sholat yang benar bagaimana mereka sholat, kemudian yang Kristen Katolik juga seperti itu. Kalau kita berkhotbah dan sebagainya, itu ada. Ada program literasi agama juga. Iya. Polanya sama nggak seperti membaca dan menulis ketika sehari-hari, ketika program yang tiap hari dari Senin sampai Jumat itu sama seperti itu, atau ada teknik-teknik yang lain di sana? Mereka hari Sabtu saja, karena memang gurunya juga memang di Sabtu yang bisa ini, memang programnya itu Sabtu itu khusus untuk literasi agama. Ada literasi lain yang dikembangkan di sekolah ini. Kan kita ngomong literasi kan, kalau pada awal sejarahnya kan arti literasi itu awalnya kemampuan membaca dan tulis. Kemudian kesini literasi itu semakin berkembang.
ada literasi agama, ada literasi numerik, ada literasi sosial, ada literasi banyak lah literasi. Nah itu kan tadi ada literasi agama. Nah literasi yang lain ada nggak yang dikembangkan lagi di sekolah ini? Untuk sementara belum ada. Kemarin kita memang ada ditawarkan untuk literasi digital. Cuma karena memang kondisi kita untuk sinyal ataupun listriknya belum terlalu ini, jadi kemarin masih kita tunda. Memang kita diminta untuk membuat literasi digital. Kita ditawarkan program itu kemarin, hanya belum kita jawab karena memang kondisi. Program literasi digital ya memang kalau ngomong literasi digital sangat dibutuhkan ya. Iya, sebenarnya seperti itu. Nah kendalanya apa kalau misalnya literasi digital belum bisa dilaksanakan di sini? Kendalanya kemarin sinyal, kemudian listrik juga. Karena kita memang sinyal tenggelam dan susah. Jangankan yang digital seperti itu, anak mencari ini saja karena susah. Gitu. Karena kalau kita mau cari biasa anak-anak ini, kalau dia tidak ada di buku, kita memang ada guru yang khusus. Silakan buka HP, cari ini. Misalnya mata pelajaran apa, itu agak hambat. Kemudian siswanya juga ada sebagian yang tidak punya HP. Terus kendalanya juga kota. Oh, berarti daerah sini sinyalnya agak sulit Bu ya? Iya. Tapi ada. Ada. Sinyalnya ada, cuma timbul tenggelam. Iya. Untuk menjalankan internet juga sebenarnya mampu, cuma agak sulit aja. Iya. Kalau listrik sudah ada atau belum di sini? Sudah ada Pak, tapi istilahnya bukan yang sendiri gitu ya. Kita karena memang tidak ada gardu itu kita tarik dari sana. Jadi kalau jangankan itu kemarin kamu hidup kipas angin saja, bukannya nggak terlalu. Bukannya nggak maksimal. Ya. Nah ini apa fakta-fakta yang saya dapatkan karena kami juga melakukan wawancara ke beberapa sekolah juga. Di sini kondisinya masih lebih agak sedikit beruntung karena listrik masih ada di beberapa sekolah itu listrik nggak ada sama sekali. Bahkan kemarin kami wawancara di SMP 1 Pino Selatan karena kami pakai alat-alat elektronik yang baterai kami habis atau rekamnya gini habis, itu sudah kebingungan nggak bisa merekam lagi. Ditambah sinyalnya nggak ada sama sekali. Itu wah kendala yang sangat yang luar biasa lah. Apalagi ngomongin digital ya, itu pasti ngomongin tentang teknologi, menggunakan alat-alat bantu teknologi, dan itu pasti menggunakan listrik dan sinyal. Nah, sedangkan di sini itu sulit didapatkan. Mungkin kita bisa ngomong lah sama orang-orang yang punya kebijakan, punya kekuatan untuk bisa merealisasikan itu, bisa diwujudkan lah di sekolah-sekolah kita nih, listrik, sinyal itu kalau bisa bagus lah. Ada lah gitu. Jadi biar bagus. Nah itu tadi program literasi ketika di masa sebelum pandemi. Nah kalau ketika masa pandemi ini program literasinya gimana? Ketika masa pandemi karena kebetulan kita waktu itu tidak masuk. Nanti setiap guru itu memang dia punya tugasnya masing-masing, memberikan tugas satu hari tugas ini nanti harus selesai gitu ya. Dan siswa harus mengerjakan. Dan kalau saya karena kebetulan di perpustakaan, kepala perpustakaan, jadi saya mengharuskan seluruh siswa baik kelas 10, 11, 12 itu tadi silakan kamu baca buku, cari buku, satu judul buku, kemudian isinya kamu tulis. Ketika nanti kita tatap muka, kumpulkan buku itu. Kamu harus tulis paling tidak satu hari itu satu hari itu harus baca satu buku. Itu memang ketika masa pandemi karena kita tidak bisa baca seperti ini. Bisa kamu ambil dari Google, bisa dari majalah dan sebagainya apa yang kamu pilih. Itu saja yang bisa kita lakukan. Berarti di masa pandemi siswa-siswa juga tetap tetap ditugaskan untuk membaca dan menulis dan diberikan seperti itu sekali. Ada kendala itu. Ketika kita ngomong literasi, itu kan otomatis di sekolah pasti kita ngomongin bukunya. Pasti kita ngomongin bahan-bahan baca. Nah untuk bahan baca di sini gimana kondisinya? Kalau untuk bahan baca kebetulan kita dapat buku bantuan yang lumayan banyak. Jadi kemudian buku pelajaran juga sudah tersedia juga. Jadi anak-anak silakan kalau memang mereka boleh pinjam karena memang
mudah untuk pinjam, ya anak-anak silakan pinjam untuk membaca. Kalau untuk bacaan, buku lumayan banyak, nulis sendiri. Jumlahnya sedikit lebih ya? Iya, ya, kita dapat bantuan. Lumayan ya? Iya. Ada sedikit lebih, cuman ada kemungkinan untuk ditingkatkan lagi ya jumlah bahan bacaan ini, karena menurut saya kalau jumlah sedikit lebih itu belum, kalau dari sudut pandang saya, karena saya juga lumayan punya ketertarikan di bidang literasi. 1000 lebih satu sekolah itu saya rasa masih sangat minim. Nah, ada upaya peningkatan lagi nggak? Harapannya sih kita kalau bisa mendapatkan bantuan buku yang lebih banyak lagi, karena kalau di sini satu orang guru itu guru bahasa Inggris dengan guru itu beliau memang rajin menulis. Kebetulan beliau menulis kemarin juga sudah menerbitkan beberapa buku. Harapannya kemarin kita kepada siswa juga seperti itu, mereka bisa menulis dan bukunya juga bisa terbit. Maunya seperti itu. Berarti ada harapan juga sekolah mau siswa-siswanya bisa bikin buku, bikin karya gitu. Iya, karya sendiri. Ya, itu menarik menurut saya. Mungkin kalau misalnya mau diterbitkan, namanya imigrasi bisa lah bantu cari penerbit yang bisa diajak kerjasama gitu. Nanti saya membantu lah. Karena hal itu menurut saya sangat menarik ketika siswa-siswa melahirkan sebuah karya. Karyanya udah diterbitin belum? Karyanya mau jadi seperti apa? Kalau yang dulu itu sudah terbit. Kalau yang dulu itu sudah ada terbit, bahkan dia sudah punya nomor ISBN-nya itu sudah ada. Tapi kalau untuk siswa kita memang belum, karena memang pas ini kemarin masa pandemi tidak bisa ini, jadi anak-anak pun belum bisa diterbitkan. Harapannya sih kalau bisa memang kita menginginkan siswa itu punya karya dan bisa diterbitkan, kemudian paling tidak apakah itu masuk ke perpustakaan ataupun ke perpustakaan wilayah ataupun ke perpustakaan sekolah. Harapannya seperti itu. Ya, ini saya kan pernah dengar ketika seseorang itu pemahaman literasinya lebih tinggi, pasti akan meningkatkan kapasitas berpikirnya, meningkatkan kapasitas pemahamannya. Intinya melakukan sesuatu bisa menjadi lebih bijak. Nah, dari program literasi yang sudah diterapkan ini, kira-kira hal itu berdampak nggak ke siswa? Apakah hasil-hasil penelitian seperti itu terjadi di siswa? Itu terjadi. Kebetulan sudah alumni yang kemarin itu tadi yang di tingkat provinsi dia juara 1 genre, karena memang komunikasi yang memang betul itu kan. Kemudian di tingkat nasional dia juara 3, dan itu salah satunya memang dampaknya dari literasi menulis. Karena kemarin dibimbing juga dengan gurunya. Berarti memang program literasi ini ada dampaknya untuk siswa. Nah, mungkin saya mau nanya ke siswanya nih, Andisa. Pengalaman berliterasi, pengalaman membaca dan menulisnya baru dimulai dari saat di sini atau mulai dari SMP, SD dulu sudah melakukan hal seperti ini? Kalau dulu SMP saya emang nggak terlalu, kalau di sini kan memang diterapkan, jadi kita tuh lebih ingin tahu kan, nggak mungkin kan kita tahu, kita nggak mau tahu gitu kan. Setidaknya kita ada usaha, walaupun itu ya kalau kita bilang kan nggak sempat cuma 15 menit, itu kan mungkin ya cuma berapa lembar kalau kita sempat nulis, kita baca itu cuma beberapa halaman, tapi setidaknya kita tahu walaupun itu cuma sedikit. Berarti, membacanya hanya ketika ada program ini atau di rumah atau di luar itu sekarang jadi suka membaca? Karena dulu dibiasakan, jadi terbiasa, jadi suka sekarang. Sekarang akhirnya jadi suka membaca. Sudah berapa buku yang dibaca hari ini? Mungkin satu buku sampai selesai, enggak? Bebas. Sudah lumayan banyak. Nah, kemampuan penulisnya nambah nggak? Ketika
bisa rajin membaca seperti ini? Dari yang biasanya nulis cuma ya sekarang jadi mau nulis lebih rajin, lebih rapi lagi. Berarti benar-benar bermanfaat ya kalau membaca ini. Nah kalau yang dibaca sukanya buku apa ya? Kalau lebih suka buku kayak tadi sejarah. Nah dari apa koleksi yang ada di sekolah di sini memuaskan nggak koleksi-koleksi yang ada di sini untuk kamu membaca? Kalau menurut saya kurang memuaskan. Masih kurang memuaskan, masih butuh banyak apa? Butuh banyak buku lagi ya. Mungkin kalau misalnya butuh bacaan-bacaan yang ada agak berkualitas, maksudnya buku yang lebih kaya lagi daripada yang ini. Bisa datang ke saya punya warkop literasi, saya kebetulan suka dengan literasi. Untuk koleksi saya nggak banyak, mungkin hanya 1 atau berapa, cuman judul-judulnya lumayan berbobot ya. Bisa mungkin teman-teman di sini kalau misalnya mau datang ke di depan kampus STK itu mau baca buku di sana, banyak buku di sana yang bisa digunakan, dan saya berharap banyak pihak yang mau mendukung pengadaan buku di sini ya, karena sekilas saya melihat bukan bermaksud bahan bacaan buku di sini mungkin di sini pengarang besar masih belum ada misalnya Perang Dunia, kita ngomong Dendra, kita ngomong Putu Wijaya, kita ngomong banyak tokoh-tokoh nasional yang menulis kayaknya masih belum ada. Sedangkan pemahaman literasi itu pemahaman literasi itu bacaan-bacaan besar seperti itu. Mungkin berbagai macam pihak lah yang nonton video ini bisa bantu untuk koleksi buku di sini, karena minat siswa membacanya udah lumayan tinggi, dan mungkin siapa tahu nanti ada program-program yang lebih menguntungkan yang bisa membantu pengadaan buku di sini ya, agar siswa-siswanya membacanya juga jadi lebih semangat lagi gitu. Jadi mungkin sekian dulu lah bincang-bincang kita, karena ini udah masa pandemi ya, sekolah hanya sampai siang, jadi kita udah sebentar lagi udah waktunya pulang, nggak enak juga mengganggu aktivitas mereka. Terima kasih untuk Ibu Marlina, dan terima kasih buat Di Anissa dan semua siswa-siswi di sini. Terima kasih sudah bersedia kami repoti, dan terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan komentar sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Laman Inspirasi.